Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adang, bukannya kamu tadi dengan si Entis dan para warga? Nampak seseorang berjalan melewati hutan. Dia berjalan bersamaan dengan para warga yang terakhir meninggalkan desa. Terlihat Adang sedang duduk di jalanan yang gelap bersamaan dengan senter kecil yang selalu dia bawa untuk penerangan. Dan ketika mendengar asal suara tersebut, dia langsung menyorot senternya dan berdiri menghampiri orang itu. Mbak Caca, apakah semuanya sudah keluar desa? Adang balik bertanya. Dan Pak Caca hanya menjawab bahwa semua warga yang tersisa sudah ikut bersama mereka semua. Di jalan pun mereka tidak menemukan kesulitan. Karena tampaknya para mayat-mayat itu hanya berkeliling di sekitar desa dan tidak mengejar sampai ke hutan. Namun, semuanya sudah ikut untuk keluar. Hanya Maune saja yang memutuskan untuk tinggal di desa. Katanya dia tidak ingin meninggalkan keluarganya di sana, sehingga apapun yang terjadi dia akan tinggal di desa. Adang hanya mengangguk mendengar jawaban itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi terhadap Maune karena itu adalah keputusannya. Gimana yang lain? Apakah sudah berada di tempat yang aman? Adang mengangguk. Semua warga termasuk Entis kini berada di tempat yang aman. Mereka semua seperti sudah terbiasa dengan hal ini sehingga mereka tidak terlalu takut atas apa yang terjadi di desa. Karena setiap tahun mereka melakukan hal tersebut, membiarkan desa itu kosong ketika mayat-mayat itu terbangun, dan orang-orang seperti Pak Brata biasanya akan muncul untuk memanfaatkan itu. Pak Caca akhirnya menyuruh warga yang tersisa untuk kembali kepada keluarganya yang ada tidak jauh dari sana. Sedangkan dirinya kini kembali duduk bersama Adang yang tampaknya sedikit khawatir atas apa yang terjadi di desa. Malam ini kacau ya Pak, kata Adang sambil menyorot jalanan setapak ke arah desa yang nampak kosong. Nafsu manusia tidak ada yang tahu. Gara-gara nafsu manusia, kita jadi kena imbas. Seharusnya malam besok mereka membuat ritual dengan si Aki, tapi malah dipercepat jadi malam sekarang. Adang, mau rokok? Katanya sambil menyodorkan satu batang rokok kepadanya. Adang mengambil satu batang rokok itu dan menghisapnya agar tubuhnya bisa semakin tenang atas apa yang terjadi pada malam itu. Terlihat asap-asap putih mengepul di atas kepala mereka, lalu asap-asap itu hilang di telan malam yang gelap yang ada di sekitar mereka. Aku penasaran Pak, sebenarnya siapa yang membuat mayat itu bangun di hari sekarang? Pak Brata, tanya Adang sambil menghisap rokok miliknya. Pak Caca terdiam. Dia hanya menghisap rokok yang dia pegang beberapa kali sambil menjawab pertanyaan Adang. Mungkin. Kamu pasti tahu, selain Pak Brata ada satu tamu lagi yang datang duluan. Tamu yang menginap di rumahmu ketika Pak Brata datang ke tempat ini. Semua manusia punya ambisi, punya kemauan, punya sesuatu yang bisa menghalalkan semua cara agar kemauannya tercapai. Kita lihat saja siapa yang besok selamat. Tapi kita mah jangan ikut campur kemauan manusia yang meminta ke si Aki untuk hidupnya meskipun harus mengorbankan 5 manusia untuk syaratnya. Danang dan Dewi kini terlihat lemas. Rara yang masih tidak sadarkan disandarkan olehnya di bawah sebuah pohon. Nafas mereka terdengar sangat berat. Jantung mereka berdetak dengan kencang serta keringat dingin kini membanjiri tubuh mereka semua. Mereka semua terdiam, tertunduk di tengah-tengah kegelapan yang menghantui mereka semua. Rasa takut, cemas, khawatir kini berkumpul di dalam pikiran mereka semua. Tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak menyangka apa yang tadi mereka lihat dengan kedua matanya. Nang,
Dimas sama Ardi, Nang. Dia mati. Dewi tidak kuasa menahan tangis ketika sedang berada di sana. Wajahnya yang tertunduk langsung meneteskan air mata yang mengalir hingga menetes membasahi tanah yang ada di bawahnya. Sedangkan Danang kini hanya terdiam. Dengan perasaan yang tidak jauh berbeda dengan Dewi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat Dewi sekilas dan melihat Rara yang masih belum terbangun. Tidak lama dia langsung melihat ke sekeliling mereka, di mana kini mereka berada di tengah-tengah rimbunya pohon bambu yang menutupi diri mereka dari orang-orang itu. Gue tahu lu sedih, Wi. Gue tahu. Tapi gak guna kalau lu meluapkan kesedihan lu di sini. Mendingan kita harus mencari cara bagaimana kita keluar dari desa ini secepatnya, Wi. Kita harus meminta bantuan mereka kepada para warga desa yang mungkin kini sudah mengungsi keluar, kata Danang yang masih waspada dengan apa yang ada di sekitarnya. Tapi Nang, Dimas dan Ardi gimana? Dewi yang wajahnya penuh dengan air mata masih memperhatikan Dimas dan Ardi yang tidak selamat. Karena ambisinya akan film dokumenter ini yang membuatnya kehilangan nyawanya. Sudah Dewi, sudah. Mereka sudah mati, Wi, mati. Mau lu nangis dan menyesal bagaimanapun itu, gak bisa merubah keadaan kalau mereka sudah mati, Wi. Yang penting sekarang, kita harus melewati desa itu. Bagaimanapun caranya, menghindari mayat-mayat itu agar kita bisa selamat. Apalagi kita nggak tahu ritual apa yang sedang dijalankan oleh Pak Brata. Yang pasti kita harus segera keluar, mencari bantuan, dan melaporkan apa yang Pak Brata lakukan di tempat ini. Apa yang dikatakan Danang seketika membuat Dewi semakin meneteskan air matanya. Isak tangis pun terdengar lebih keras di antara rumpun bambu yang mengelilingi mereka pada malam itu. Namun, mereka tampaknya tidak sadar tubuh Rara yang disandarkan tidak jauh darinya nampaknya sudah terbangun. Kedua matanya seperti melotot ke arah mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Entah siapa yang masuk ke dalam tubuh Rara sekarang, apakah itu Rara yang benar-benar sudah sadar, atau ada sesuatu yang lain yang mengambil alih tubuhnya sekarang. Neng, sudah jangan khawatir. Yang masuk ke tubuh ini bukan siapa-siapa, bukan yang akan mencelakakan kalian berdua. Rara menatap Dewi dan Danang yang masih kecapean di sana. Dia berkata dengan nada yang halus seperti seseorang yang sudah berumur, namun tutur katanya sangat baik. Kalau Neng tahu, aku sudah melarang untuk ke tempat ini dari kemarin. Tapi ada manusia yang sengaja menjauhkan aku agar tidak bisa dekat dengan si Neng ini. Dia sengaja menutup tubuh si Neng ini, sengaja agar menjauhkan aku agar dia tidak ada gangguan. Jangan takut. Tapi tubuh ini dipinjam dulu sebentar. Ada urusan yang harus dibereskan di sini, terutama menyangkut anakku yang sekarang ikut campur urusan ini sampai 2 temanmu menjadi korban. Rara tiba-tiba berdiri. Dia sedikit membungkuk untuk meminta izin kepada Dewi dan Danang yang terlihat sangat letih di sana. Ra, mau kemana lu, Ra? Danang langsung berteriak. Dia mencoba mengangkat kakinya, namun nampaknya energinya sudah habis terkuras karena menggendong Rara dan berlari ke sana kemari dalam beberapa jam ini. Dia berusaha berdiri, kedua tangannya langsung memegang kakinya agar dia bisa berdiri dengan tegak. Namun, tubuhnya tidak kuat untuk berlari. Bahkan untuk berlari saja nampak kesusahan. Dia harus berdiri beberapa jam agar dia bisa kembali pulih. Namun Rara terus berjalan dan tidak menghiraukan mereka berdua. Dia berjalan di dalam kegelapan tanpa ada penerangan sama sekali. Dewi yang melihat Rara seperti itu pun kini berusaha untuk mengejarnya. Dia yang hanya berlari sendirian masih mempunyai tenaga untuk mengejar Rara pada saat itu. Nang, lu bisa tunggu bentar di sini. Gua ngejar Rara dulu. Gua nggak tahu dia akan pergi kemana, namun gua takut dia jadi korban lagi, kata Dewi sambil berdiri dengan sekuat tenaga. Danang hanya mengangguk dan menyuruh Dewi untuk berangkat duluan, sedangkan dirinya masih harus beristirahat karena tenaga sudah terkuras habis. Ra, tunggu gua, Ra. Dewi akhirnya ikut berlari mengejar Rara yang terus berjalan tanpa arah di sana. Rara terus berjalan tanpa sekalipun menoleh ke arah Dewi yang mengejarnya dengan tenaga yang tersisa. Sedangkan Danang, dia menghela nafas panjang. Kepalanya disandarkan ke arah pohon yang ada di belakangnya.
Dia kini hanya bisa memandangi langit-langit malam yang hitam tanpa bintang dan tertutup dengan rimbunya pohon bambu yang menutupi pandangannya. Hening, semuanya kini kembali hening. Tidak ada angin yang menggerakkan dedaunan yang ada di atas sana. Tidak ada teriakan atau hembusan nafas berat dari mayat-mayat yang ditemui di desa. Atau tidak ada suara dari tawa dan canda Dimas dan Ardi yang kini sudah meregang nyawa. Kenapa pada waktu itu Mbak nggak maksa si Dewi untuk kembali pulang? Padahal waktu di Leweng Kunti sudah jelas-jelas ada yang aneh dengan Pak Brata dan timnya. Dia mengepalkan tangannya dan memukul rumpun bambu yang ada di belakang sehingga membuatnya bergetar. Dia merasa bersalah, dia merasa takut dan tidak mau bersuara karena Dewi yang semangat akan film dokumenter yang dia buat. Dewi dan tim Rara Sukma yang dia buat memang sudah membantu perekonomian dirinya ketika sedang kuliah. Dia tidak perlu membayar kos karena Dewi sudah menyewa rumah yang dibuat menjadi base camp untuk mereka. Dia juga bisa menabung dan memakan makanan yang layak selama kuliah. Bahkan baju dan endorse yang ada pun membuat dia bisa memakainya meskipun tugas dirinya hanya ikut membantu mereka yang pekerjaannya lebih banyak. Amarah, benci, kekhawatiran dan rasa takut semuanya tercampur dalam diri Danang sekarang. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kejadian Dimas dan Ardi yang tersungkur dengan darah yang mengucur masih membekas dalam pikiran dirinya. Apalagi dirinya masih belum selamat. Begitupun Rara dan Dewi yang kini menghilang entah kemana. Rasa lelah dan letih yang ada di dalam dirinya membuat mata Danang secara perlahan-lahan terpejam. Matanya sudah tidak kuat untuk terus terbuka. Dia hanya ingin beristirahat sebentar memulihkan tenaganya sebelum nantinya dia mencari Dewi dan Rara yang mungkin masih berada di sekitar dirinya. Tidak lama dirinya tertidur di sana. Dia benar-benar kelelahan kali ini. Meskipun baru beberapa menit dirinya tertidur, dari samping sebelah kiri terlihat Pak Brata dan kedua pengawalnya serta Mbak Walang datang kepadanya. "Di sini rupanya dia," kata Pak Brata yang berjalan dengan santai sambil mengisap rokoknya yang dia bawa. "Mbah, gimana? Kita langsung serahkan saja kepada si Aki di tempat ini atau gimana?" Mbak Walang yang ada di sebelahnya hanya menggelengkan kepalanya. "Jangan, biarkan aku yang ngurus ini. Kita harus mengorbankannya di tempat itu, karena kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar karena mayat-mayat itu masih berkeliaran di sana. Lebih baik aku yang membawa dia dan kalian yang mencari 2 orang lagi untuk dibawa. Setelah semuanya beres, ritualnya akan berjalan dan Pak Brata akan bisa lebih sukses dari yang sekarang." Pak Brata langsung tertawa. Dia menepuk pundak Mbak Walang sambil berkata, "Kamu memang terbaik. Selalu mempunyai cara agar aku bisa terus kaya dan kaya. Kamu benar-benar partnerku yang berharga," kata Pak Brata sambil menghisap rokok dan mengeluarkan asapnya yang mengepul dari mulutnya. "Ya sudah, aku, Aji dan Eko akan mencari Dewi dan Rara. Sambil menunggu kita di tempat itu, silakan Mbak Walang beristirahat dahulu dan tunggu beberapa jam karena aku yakin mereka tidak akan jauh dari tempat ini." Pak Brata langsung mengangkat tangannya. Dia memerintahkan Aji dan Eko untuk ikut bersamanya mencari Dewi dan Rara. Seperti tidak ada ketakutan sama sekali di tengah-tengah kegelapan malam dan mayat-mayat yang sedang berkeliaran di sana. Ambisi untuk cepat kaya dan sukses menutupi rasa takut yang dia rasakan sekarang, sehingga dia tidak peduli dengan sesuatu di luar itu pada saat ini. Sedangkan Mbak Walang, dia mendekati Danang yang tertidur pulas. Dia jongkok dan berkata secara perlahan kepadanya, "Maaf, beberapa dari kalian harus jadi korban dari apa yang sedang terjadi di tempat ini," katanya sambil menunduk pelan di dekat Danang. Entah mengapa malam ini terasa sangat panjang. Waktu berjalan begitu lambat. Sinar matahari seperti enggan untuk muncul dan lebih memilih untuk memberikan langit kepada sang bulan dan bintang-bintang di atas sana lebih lama dari sebelumnya. Tidak terasa tangan, kaki, bahkan tubuh yang dari tadi bergerak akhirnya mencapai batasnya juga. Tubuh Dewi menunduk. Keringat-keringat di wajahnya kini menetes ke tanah, sebuah tanah yang penuh dengan rumput dan ilalang yang mulai berembun karena waktu sudah masuk 1/3 malam. Jantungnya berdetak kencang tanpa henti.
Ditambah lagi nafasnya yang kini berat seperti ditekan di segala arah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi ke atas. Dia benar-benar tidak tahu ada di mana sekarang. Dia seperti tersesat, tidak tentu arah. Bahkan Rara yang dia kejar pun menghilang dalam kegelapan malam begitu cepat. Rara. Tenaganya benar-benar terkuras pada malam ini. Pikirannya kacau. Dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih atas apa yang terjadi semalam. Dia mengangkat salah satu tangannya, lalu tidak lama tangan itu memegang salah satu pohon yang ada di dekatnya. Aku harus cepat-cepat mencari Rara. Aku tidak mau nasibnya sama seperti Ardi dan Dimas. Batinnya terus bergejolak. Dia terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, sehingga dia memaksakan tubuhnya yang sudah lemas itu untuk kembali berjalan, meskipun dia harus menyusuri jalanan setapak demi setapak dengan bantuan pepohonan yang harus dipegang agar tubuhnya tidak ambruk pada saat itu. Dia berjalan dengan sangat pelan. Senter kecil yang dia pegang untuk penerangan hanya bisa menyorot pepohonan yang ada di depannya dan memperkirakan arah mana Rara berjalan di kegelapan malam. Ada sebuah tanggung jawab yang diemban, sehingga dia melakukan hal ini meskipun dia seharusnya tidak bisa berjalan lagi. Dia terus memaksakan diri di tengah-tengah ketakutan yang memenuhi diri dan pikirannya pada malam itu. Hingga di saat dia melewati sebuah pohon beringin besar, tiba-tiba dia melihat sebuah jalan yang sedikit agak lebar. Sebuah jalan yang tembus ke desa Kolong Mayit yang letaknya tidak jauh dari sana. Apalagi, tepat ketika dia menyorotkan cahaya senternya ke arah jalanan tersebut, nampak seseorang sedang berjalan melewati jalanan tersebut dengan santainya. Dia berjalan sendirian tanpa ada penerangan apapun. Sontak Dewi langsung berteriak, memanggil dirinya agar berhenti di sana. Rara. Brak. Namun tubuhnya tiba-tiba ambruk. Tenaganya sudah benar-benar habis. Tubuhnya sempoyongan dan terjatuh begitu saja setelah dia melepaskan tangannya dari pohon yang dia pegang. Tidak ada jawaban dari apa yang dia teriakkan. Rara terus berjalan begitu saja ke arah desa yang mungkin masih dipenuhi oleh mayat-mayat itu. Dewi yang tahu akan hal itu tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepadanya. Dia langsung bangkit kembali. Dia menggertakkan giginya sambil mencoba mengumpulkan tenaganya yang tersisa agar bisa menopang tubuhnya yang ambruk itu untuk bisa berdiri kembali. Dia terus memanggil-manggil Rara dari kejauhan. Tenaganya yang benar-benar terkuras habis membuatnya tidak bisa berlari untuk mengejarnya. Rara. Dia terus-terusan berteriak. Suaranya yang awalnya lantang kini secara perlahan mengecil karena tenaganya semakin habis. Namun Rara seakan tidak peduli. Dia malah terus berjalan begitu saja tanpa memperdulikan orang yang meneriakinya dari belakang. Apalagi jalanan itu kini semakin melebar. Terlihat tidak jauh dari sana sudah mulai banyak rumah-rumah dari warga desa yang kini sudah ditinggalkan. Tolong berhenti jangan masuk ke sana jangan. Aku takut mayat-mayat itu akan menggigit kamu seperti yang terjadi kepada Maune. Tidak terasa air mata Dewi kembali keluar. Dia juga mengulurkan tangannya seperti ingin menggapai Rara yang masih berjalan menuju desa. Benar saja ketika dirinya semakin dekat, Dewi dengan jelas melihat mayat-mayat itu masih berada di desa Kolong Mayit dengan kain kafan yang masih menempel di tubuh-tubuh mereka. Mereka serentak melihat ke arah Rara yang kini berjalan mendekati mereka yang berkeliaran di desa. Wajahnya yang sudah setengah menjadi tengkorak, bahkan ada yang sudah menjadi tengkorak karena sudah ratusan tahun mereka dikuburkan di sana, kini terlihat dengan jelas oleh kedua mata Dewi pada saat itu. Rara terus berjalan. Dia juga tidak memperdulikan puluhan bahkan mungkin ratusan mayat-mayat yang terbangun di sana. Mayat-mayat itu melihat Rara dengan seksama, kepalanya dimiringkan dan melihat Rara dengan tatapannya yang tajam. Dewi terdiam sebentar. Dia terlihat seperti mengumpulkan tenaganya yang tersisa. Ayo, tarik Rara. Jangan sampai dia masuk dan menjadi santapan bagi mayat-mayat itu. Batin Dewi berusaha menyemangati dirinya sendiri. Dia mengambil nafas panjang beberapa kali, mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada di dalam tubuhnya. Dan tidak lama, tap, dia langsung berlari, mencoba menggapai Rara dan menariknya untuk keluar desa. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah,
Semakin lama dia berlari, semakin dekat dia mendekati Rara. Tinggal beberapa meter lagi sampai tangannya menggapai tubuhnya pada saat itu. Namun, tiba-tiba saja kakinya tiba-tiba terhenti. Bahkan kini dia mendadak mundur kembali karena dia mendengar suara langkah kaki dari arah kiri dan kanan jalan. Dia langsung menyorot cahaya senternya ke arah suara dan betapa terkejutnya dia ketika melihat banyak sekali sesuatu yang bergerak dengan benda putih yang mereka kenakan. Rupanya mayat-mayat itu muncul dari arah sisi kiri dan kanan seperti mencoba untuk menghalangi Dewi untuk menarik Rara yang jaraknya hanya beberapa meter lagi dari tubuhnya. Sedangkan Rara, tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arah Dewi sambil tersenyum. Dia hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum akhirnya dia membalikan badannya lagi dan berjalan menembus desa. Anehnya mayat-mayat itu seperti sengaja menutupi Rara. Dan Rara pun seperti bisa meleluasa berjalan begitu saja di tengah-tengah mayat yang berjalan di sana. Mayat-mayat itu seperti memberi jalan kepadanya meskipun terlihat dari wajah-wajah mereka yang ingin menerkam Rara pada malam itu. Namun mereka seperti menjaga jarak dengan Rara. Entah apa yang terjadi, namun hal itu benar-benar tidak dipercaya bahkan oleh Dewi yang menyaksikan langsung pemandangan itu. Tidak lama Rara akhirnya hilang kembali di antara mayat-mayat itu. Bahkan mayat yang muncul dari sisi kiri dan kanan jalan kini berjalan kembali ke arah desa dan meninggalkan Dewi sendirian di sana. Dewi kini pasrah, tenaganya benar-benar habis, sudah tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya terdiam dan menangis, dia benar-benar khawatir dengan kondisi Rara yang kini menghilang di sana. Namun rasa kekhawatiran itu tidak lama, karena Dewi tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia merasakan ada sesuatu yang menarik rambutnya dengan keras. Seketika dia memalingkan wajahnya. Dan terlihat Aji, Eko, serta Pak Brata sudah ada di belakangnya dengan senyuman yang menyeringai. Aji yang menarik rambutnya langsung menyeretnya dengan sangat kasar. Bahkan hal itu membuat tubuhnya langsung terjatuh ke tanah. Jangan kasar. Dia masih kita pakai untuk kesempurnaan ritual kita pada malam ini, kata Pak Brata yang sedikit marah kepada Aji yang sedang menarik rambut Dewi dengan sangat kuat pada saat itu. Tinggal satu orang lagi yang kini menghilang dan belum ditemukan. Eko, bawa dia. Kalau perlu, ikat dia dengan kuat. Kita akan kembali ke tempat itu dan menyelesaikan semuanya. Ketika semuanya selesai, kuburkan mereka bersamaan di bawah salah satu rumah warga yang ada di desa. Dan ketika semuanya sudah terkubur dan mayat-mayat itu tertidur kembali, berarti ritual kita sudah selesai dan kita akan pulang dengan selamat. Apa yang akan kalian lakukan ketika apa yang kalian lihat di depan mata kalian adalah mayat-mayat yang sedang berjalan keluar dari tempat tinggal terakhirnya dan meneror kalian sepanjang malam? Mayat-mayat yang masih dibalut oleh kain kafan yang kotor oleh tanah pemakaman yang sudah menutupinya selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ada yang masih utuh. Ada pula yang sudah tanpa daging, hanya tersisa oleh tulang-tulang dan belatung yang menggerogoti sisa-sisa daging yang masih menempel di dalam mulutnya. Ada yang masih mempunyai mata yang utuh, serta wajah yang jelas dengan mata yang terbuka lebar. Namun ada juga yang bola matanya hilang, entah kemana. Bahkan setengah wajahnya sudah mulai membusuk dengan bau yang benar-benar menyengat. Ketika hal itu menimpa kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bertahan dan membiarkan tubuh kalian digigit oleh saudara, suami, dan leluhur kalian yang mayatnya bangkit di sana? Atau lari dan menyelamatkan diri seperti yang dialami oleh tim Rara Sukma? Atau mungkin kalian akan terdiam karena sebenarnya yang membuat semua ini terjadi lebih cepat dari yang sudah diperkirakan adalah kalian. Kalianlah yang menyebabkan ini semua, seperti orang ini. Orang yang duduk di depan rumah Pak Cece, dia hanya bersila dan melihat mayat-mayat itu berjalan ke sana kemari, tidak tentu arah. Tangannya sengaja dia angkat, bahkan beberapa kali dia menjentikkan tangannya dengan mulut yang bergumam seperti membacakan sesuatu. Rupanya, mantra yang aku dapat sepertinya berhasil untuk membuat mereka tidak keluar desa. Aku tidak akan mengorbankan para warga desa yang kini sedang melarikan diri. Aku mungkin akan meminta maaf kepada mereka apabila aku selamat pada malam ini. Seperti tidak ada rasa takut terhadap mayat-mayat yang ada di luaran sana,
Tubuhnya seperti menghilang dan tidak terlihat oleh mayat-mayat yang tidak jauh dari tempatnya. Tidak lama dia pun menurunkan tangannya, lalu dia mengambil rokok yang dia simpan tepat di sebelahnya, menyalakannya, lalu menghisapnya secara perlahan sambil memandangi langit malam yang nampak menghitam. Dia sendirian, hanya ditemani oleh satu lampu tempel yang menyala dan menerangi dirinya sendiri di sana. Sambil menghisap rokok beberapa kali, dia masih terlihat duduk dan tidak bergerak dari tempatnya. Seperti sedang menunggu seseorang yang datang kepadanya di antara mayat-mayat itu. Benar saja, beberapa waktu berselang dia melihat seseorang yang berjalan mendekatinya. Tatapannya kosong, dia berjalan di antara mayat-mayat yang mengelilinginya pada malam itu. Mayat-mayat itu berubah menjadi beringas ketika orang itu berjalan. Matanya yang merah, kukunya yang tajam, serta giginya yang terbuka dengan lebar, seperti ingin menerkam orang itu dari dekat. Namun mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan itu membuat mereka hanya bisa menjaga jarak dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang itu berjalan melewatinya. "Akhirnya, kamu datang juga, Ra," kata orang tersebut. Dia langsung berdiri seperti menyambut Rara yang masih dirasuki oleh sesuatu dan berjalan mendekat ke sana. Orang tersebut hanya mengangguk pelan ketika Rara sampai di hadapannya. Dia naik ke rumah panggung tempat orang tersebut berada, lalu tiba-tiba, brak, tubuhnya ambruk. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya sepertinya terlepas, sehingga tubuhnya langsung terjatuh begitu saja di sana. "Terima kasih, Mak. Sudah mengantarkan anak ini, anak yang bakal menjadi tumbal si Brata. Maaf kalau aku yang melakukan ini, soalnya ini adalah cara satu-satunya agar ibu, bapak, serta adik dan kakak tiasa tenang. Aku meminta maaf kalau aku melarang. Bahkan aku sengaja menjauhkan ibu dari anak ini. Aku bahkan menutup hasutan dari ibu ketika ibu melarang dia ikut ke tempat ini. Kalau ibu masih hidup, mungkin aku tidak akan diaku anak lagi. Soalnya gara-gara keegosianku, sudah ada 2 korban dari anak-anak ini untuk kelancaranku menjalankan hal ini sekarang." Entah mengapa matanya tiba-tiba meneteskan air mata. Telapak tangannya terkepal seperti ada kemarahan dan kesedihan yang tercampur dalam dirinya pada saat itu. Tidak lama kemudian, beberapa bayangan berbentuk tangan terlihat muncul dan menempel pundak orang itu. Di tengah-tengah kesedihan yang dia rasakan, dia langsung mengangkat tangannya dan mencoba meraih bayangan-bayangan itu, meskipun akhirnya dia tidak dapat meraihnya karena bayangan itu menghilang ketika tangan itu menyentuhnya. Dia terlihat seperti berat melakukan hal ini. Ada rasa ragu yang begitu kuat dari dalam dirinya atas apa yang akan dia lakukan pada saat ini. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba, bes, dia langsung mengambil sesuatu dari sebuah kresek kecil yang disimpan di sakunya. Sebuah kresek yang sedikit terbuka yang isinya diambil lalu melemparkannya ke arah Rara. Bentuknya seperti pasir, namun ketika benda itu menyentuh tubuh Rara, tiba-tiba muncul sebuah asap putih yang keluar dan terbang ke atas. Tidak lama kemudian mata Rara tiba-tiba terbuka secara perlahan. Dia yang secara samar-samar melihat wajah tampak asing yang ada di depannya, secara mendadak langsung terbangun dan terlihat seperti ingin melarikan diri dari tempat itu. Meskipun dia langsung menghentikan tubuhnya, tepat ketika dia melihat ada banyak sekali mayat-mayat yang masih berkeliaran di sekitar desa. Sehingga dia berbalik dan bertanya kepada orang yang duduk dengan sisa-sisa air mata yang masih ada di wajahnya. Siapa kamu? Kenapa mayat-mayat itu tidak mengincarmu?" katanya dengan nada yang panik. Orang tersebut hanya terdiam sebentar. Dia sedikit tersenyum pelan kepada Rara pada saat itu. "Aku adalah orang yang mau mengawali ini semua. Aku adalah orang yang memperingati kalian di acara live itu. Tepat ketika Pak Brata mengirimkan gift yang banyak dan menandai kalian dengan bayangan-bayangan dari Mbak Walang untuk menjadi target tumbal selanjutnya. Mungkin kamu belum pernah bertemu denganku, namun teman-temanmu rasanya sudah tahu ketika aku membawamu ke rumah sakit pada waktu itu. Karena apabila kamu mau, apa yang kamu lakukan di rumah itu dan apa yang terjadi di tempat ini, semuanya saling berhubungan satu sama lain." "Lepasin gua, suruh gue bilang lepasin gua." Plak. Sebuah tamparan keras mengenai pipi Dewi. Pak Brata yang awalnya santai tiba-tiba melempar rokoknya dan menampar Dewi dengan sekuat tenaga.
Pak Brata pun tiba-tiba jongkok dan melihat Dewi dari dekat. Diam, kamu diam saja sekarang. Jangan menghabiskan tenagamu sebelum kamu mati sepenuhnya. Pak Brata tersenyum, mulutnya menyeringai ketika dia melihat wajah Dewi yang masih berusaha untuk melepaskan ikatannya pada saat itu. Suasana tempat ritual bagi orang-orang desa yang kini dimanfaatkan oleh Pak Brata untuk melakukan perjanjian dengan salah satu makhluk yang ada di sana kini semakin mencekam. Bagaimana tidak, darah yang mengucur bekas pengorbanan Dimas dan Ardi masih terlihat dengan jelas di tanah. Juga tubuh mereka yang kini kaku dan tidak bernyawa hanya tergeletak begitu saja di tanah bersama dengan kamera dan peralatan yang terciprat oleh darah mereka ketika dikorbankan pada saat itu. Jangan sampai anak ini lepas. Kita akan menunggu Mbak Walang agar memanggil si Aki lagi untuk mengorbankan anak ini. Pak Brata kemudian berdiri kembali. Dia mendekati Eko dan Aji yang ada di sana, tidak lama menunjuk ke arah Dewi yang masih terikat dengan erat sambil merokok kembali di belakang mereka berdua. Asap tebal tiba-tiba mengepul ke atas dan hilang di antara rumpun bambu yang menutupi tempat itu. Tinggal satu orang lagi ya? Tanya Pak Brata ke Aji dan Eko yang ada di depannya. Aji berbalik dan mengangguk. Lalu dia mendekat dan berkata bahwa dia akan mencari Rara yang mungkin masih berada di sekitar desa. Namun Pak Brata menolak. Dia menyarankan untuk tetap di sini sampai Mbak Walang datang dan mengorbankan Danang dan Dewi di depan sosok Aki yang dihormati untuk meminta kekayaan dan kesuksesan di masa mendatang. Jangan. Kalau kamu menghilang, nanti kamu tidak ada yang selamat ketika nanti kita pulang. Karena aku tidak ingin bertemu dengan warga desa yang mungkin akan marah atas apa yang kita lakukan pada malam ini. Meskipun badan kalian berdua besar, namun apabila seluruh warga desa menyalahkan kita semua dan mengeroyok kita akibat apa yang kita perbuat malam ini, sehingga mayat itu muncul lebih awal dari yang sudah mereka perkirakan, maka kita juga akan mati di tangan mereka. Jadi tunggu saja, kita akan cari cara untuk korban terakhir sekaligus untuk kunci kita bisa keluar dari situasi ini. Karena kita akan pulang kembali melewati Leweng Kunti, sehingga kita tidak perlu bertemu dengan para warga ketika pagi tiba. Aji dan Eko pun hanya mengangguk. Dia tahu bahwa bosnya adalah orang yang serakah, orang yang paling bisa memanipulasi orang. Karena sudah berapa banyak orang yang sudah dia korbankan untuk keserakahannya atas uang dan bisnis yang dijalankan. Sehingga mereka pun takut apabila melawan. Karena bisa saja mereka berdua yang malah dikorbankan oleh Pak Brata di situasi seperti ini. 20 menit berlalu, akhirnya orang yang Pak Brata tunggu tiba. Dia melihat Danang yang awalnya hanya tertidur, kini penuh dengan luka. Terlihat seperti sudah disiksa oleh Mbak Walang sebelum akhirnya dia pasrah mengikuti Mbak Walang dengan tangannya yang terikat. Pak Brata yang melihat hal itu langsung mendekati Mbak Walang. Walang, jangan kau bikin cacat dia. Biarkan Aji dan Eko yang mengeksekusi dia di depan Aki, kata Pak Brata sambil tersenyum kepadanya. Danang yang biasanya berontak pun kini terlihat terdiam. Dia seperti sudah pasrah akan ditumbalkan oleh Pak Brata dan Mbah Walang di sana. Ya saya tahu, bagaimana kita mulai saja sekarang ritualnya, kata Mbah Walang. Pak Brata pun mengangguk. Dia menunggu untuk bertemu dengan Aki dan memberikan 2 tumbal lagi dari 5 tumbal yang sudah dipersiapkan pada saat itu. Sepertinya aku harus bersama Aji dan Eko terlebih dahulu. Aku harus memberikan sebagian kekuatanku agar dia bisa mengeksekusi mereka berdua tanpa ada rasa takut. Ingat, ini berbeda dengan kedua orang tadi yang belum tahu bahwa akan kita tumbalkan. Namun sekarang, 2 orang ini tahu akan hal itu dan aku takut mereka akan berontak ketika 2 orang ini menjadi algojo bagi mereka berdua. Pak Brata yang mempercayakan semuanya hanya mengangkat tangannya dan mengerahkan telapak tangannya beberapa kali seperti sebuah isyarat bahwa dia setuju atas apa yang dikatakan Mbak Walang. Mbak Walang pun membalasnya dengan anggukan. Tidak lama dia pun langsung mengajak Aji dan Eko untuk berdiri di depan batu yang penuh akan sesajen di bawahnya. Kalian harus kuat. Apabila dia muncul, kalian harus bisa menatapnya agar dia menyangka bahwa kalian berdua adalah bagian dari kita semua.
Sehingga ketika ritualnya selesai dan kita pulang membawa mayat-mayat mereka untuk dimakamkan di desa, kalian tidak akan diganggu oleh para mayat yang masih berkeliaran di sana, kata Bawalang yang kini berdiri di antara mereka berdua. Aji dan Eko pun mengangguk. Dengan tubuh mereka yang besar, mereka berdua langsung berdiri di depan batu dan membiarkan Bawalang di belakang mereka. Dia juga meminjam pisau yang mereka berdua pegang itu untuk dia mantrai terlebih dahulu. Sekarang kalian pejamkan mata. Aku akan memanggil kembali aki yang ada di dalam batu ini, kata Bawalang dengan mulut yang komat kamit. Dia mengangkat kedua tangannya dengan pisau yang diberi oleh Eko dan Aji pada malam itu. Dia terlihat serius membacakan mantra untuk memanggil sosok aki yang akan menerima persembahan dari Pak Brata untuk keinginannya. Danang dan Dewi hanya bisa melihat mereka dengan pasrah. Mereka sudah tidak bisa melakukan apapun lagi karena tubuhnya terikat dan tidak bisa melepaskan diri. Tidak lama suara gemuruh angin kini terdengar. Suara-suara dedaunan dan rumpun bambu yang saling bergesekan satu sama lain membuat tempat itu kini berisik atas apa yang dilakukan oleh Bawalang. Hawa dingin yang menusuk ditambah banyak mata yang muncul secara perlahan di balik rumpun-rumpun bambu yang gelap dan menyeramkan. Tahan, kalian jangan membuka mata terlebih dahulu, karena sekarang berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, kata Bawalang yang kini semakin serius membaca mantra. Benar saja, tiba-tiba suara yang gaduh dari sekeliling tempat itu semakin ramai, bahkan pohon-pohon bambu yang menutupi tempat itu pun tiba-tiba bergetar. Rupanya, mayat-mayat yang tadi ada di desa kini datang ke tempat itu. Mereka seperti terpanggil atas apa yang sedang Bawalang lakukan pada saat itu. Mereka seperti sedang melihat ritual yang ada di tempat tersebut dari rumpun bambu yang mengelilinginya. Namun mereka tidak berani mendekat kepada manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tidak terasa 5 menit pun berlalu. Bawalang semakin serius membacakan mantra dengan 2 pisau yang dia pegang. Tidak lama, batu besar yang ada di sana secara tiba-tiba menghitam, seperti ada kain hitam yang menutup batu besar itu dan terbang ke atas secara perlahan, membentuk bayangan besar dengan mata merah yang menyala menatap mereka semua. Pak Brata yang masih merokok di belakang sana hanya tersenyum kecil. Dia merasa bahwa impiannya untuk melakukan perjanjian dengan makhluk itu semakin dekat, karena sekarang ada 2 orang lagi yang akan ditumbalkan di tempat ini sebelum nantinya Rara akan menjadi korban terakhir baginya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba tepat ketika bayangan itu muncul, brak! Aji dan Eko tiba-tiba tersungkur lemas dan tidak berdaya. Matanya hanya bisa terbuka, namun dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya yang besar. Bahkan mulutnya pun tidak bisa berbicara dan hanya bisa memandangi batu itu dari bawah. Bawalang yang ada di belakangnya langsung berdiri. Dia mendekati Aji dan Eko yang tersungkur di sana, lalu tiba-tiba dia menempelkan pisau yang dia bawa ke arah leher Aji dan Eko. Seketika dia menariknya dengan cepat sehingga lehernya mengeluarkan darah yang mengucur tepat di bawah batu besar yang ada di sana. Tidak lama kemudian, "Walang, kenapa kamu mengorbankan 2 pengawalku?" Pak Brata tiba-tiba marah. Dia tidak menyangka yang kini dia korbankan adalah pengawalnya yang mengikutinya dirinya selama ini. Seketika dia melemparkan rokok yang dia pegang. Dia berlari ke arah Bawalang dengan emosinya yang memuncak. Namun, brak! Danang yang terduduk di sana langsung berdiri. Dia langsung menabrakkan tubuhnya ke arah Pak Brata sehingga membuat dia terjatuh di tempat itu. Bawalang langsung berdiri. Dia langsung menatap bayangan hitam besar yang sedang melihat ke arah mereka semua. Lalu kemudian dia berbalik ke arah Pak Brata yang terjatuh dan mendekatinya secara perlahan sambil meminta maaf. "Maafin aku. Sudah cukup aku mengikuti Bapak dengan segala kemauan yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Namun kali ini aku harus meminta maaf, karena sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini bukan untuk Anda, Pak. Namun untuk seseorang yang sudah menyadarkanku atas apa yang sudah Anda lakukan terhadap keluarganya beberapa tahun yang lalu di rumah itu," kata Bawalang sambil sedikit menunduk. "Walang." Pak Brata begitu marah ketika dirinya merasa terhianati oleh salah satu orang kepercayaannya. Semua yang dia lakukan ternyata mempunyai maksud tertentu yang mengakibatkan 2 pengawalnya kini bersimbah darah dan tidak berdaya tepat di bawah batu besar yang ada di dekatnya.
Dia mencoba kembali bangkit, bahkan dia menendang Danang yang ada di dekatnya. Dia menendang Danang dengan sangat keras. Dia berguling beberapa kali sehingga tubuhnya menabrak rumpun bambu dengan sangat keras. Pak Brata benar-benar marah. Urat di wajahnya terlihat dengan jelas. Hembusan nafasnya mendadak menjadi sangat berat. Dia berjalan mendekat. Danang yang kini kesakitan atas apa yang sudah diperbuatnya. "Kamu terhasut oleh anak-anak ini ya? Kamu terhasut oleh si Rara dan mereka sehingga kamu berbalik melawanku, ah?" Pak Brata menunjuk-nunjuk Bawalang dengan salah satu tangannya. Dia berjalan mendekati Danang sambil menatap wajah Bawalang dengan kemarahannya yang memuncak. "Apa yang sudah mereka berikan kepadamu sehingga kamu mengkhianatiku? Apa? Jawab, Walang, jawab. Selama ini aku sudah memberikan semuanya, sudah memberimu rumah yang layak, koneksi yang bagus agar klienmu semakin banyak. Juga kamu juga sudah aku sejahterakan sehingga kamu bisa hidup dengan tenang ketika kamu hidup di rumahmu yang ada di kampung itu." Bawalang yang mendengar hal itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dia menyangkal semua tuduhan yang diberikan oleh Pak Brata pada malam itu. Dewi yang melihat hal itu semua hanya bisa terdiam. Semuanya kacau dan tidak bisa ditebak atas perselisihan kedua orang ini. Dia hanya bisa terdiam dengan kedua tangannya yang terikat oleh tali yang kuat. Sedangkan Danang, dia masih merintih kesakitan, namun dirinya bisa bangkit secara perlahan setelah ditendang begitu kuat oleh Pak Brata. Dewi tidak tahu skenario apa yang sedang mereka jalankan, apalagi Danang yang tadi menabrakkan tubuhnya ke arah Pak Brata mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Pak Brata tiba-tiba mengambil sebuah batu akik yang disimpan di sakunya. Dia langsung memakainya dan bersiap untuk memukul Danang sekuat tenaga. "Kalau itu yang kamu mau, maka aku akan mengorbankan semuanya, termasuk kamu yang ada di sini, Walang. Aku siap untuk berkelahi dengan tubuhmu yang kecil itu. Aku siap bertaruh nyawa agar aku bisa meminta lebih terhadap makhluk besar itu untuk kekayaanku. Kalau memang itu maumu, aku akan memulainya dengan menghancurkan kepala anak ini dengan tanganku sendiri." Pak Brata dengan emosinya yang memuncak, dia langsung mengangkat tangannya dan secepat kilat langsung melayangkannya ke arah Danang. Namun, tiba-tiba tangannya terhenti. Terlihat ada sesosok manusia lain yang menahannya agar tangan itu tidak menyentuh Danang. Sontak Pak Brata langsung berbalik, dan ketika ia melihat siapa yang menghalangi tindakannya, tiba-tiba brak, sebuah pukulan keras langsung mendarat ke arah wajahnya, dan hal itu langsung membuat Pak Brata terjatuh. Danang dan Dewi benar-benar terkejut atas apa yang terjadi pada malam itu, karena selain ada orang tersebut yang memukul Pak Brata dengan kerasnya, di belakangnya ada seseorang yang dia kenal dan kini berdiri mengikuti orang itu sambil sedikit tertunduk. Rara." Danang dan Dewi sontak berteriak. Begitupun dengan Rara yang melihat Dewi dan Danang yang kini kondisinya terluka parah. Rara langsung berlari ke arah Dewi, berusaha memutuskan tali yang mengikatnya sambil menangis dan meminta maaf kepada mereka berdua. Maafin aku nggak bisa menjaga kalian. Kalau pada waktu itu aku mengikuti semua bisikan itu, aku bisa menghindari kematian Dimas dan Ardi," kata Rara dengan nada yang sedih. Danang yang awalnya ada di dekat Pak Brata yang kini terjatuh ke tanah langsung berdiri dan menghampiri Rara pada saat itu. Dia sempat melirik ke seseorang yang memukulnya dan dia ingat orang tersebut karena dia sudah pernah bertemu bahkan mengobrol dengannya. Tapi seperti yang sudah tahu tentang hal itu, dia hanya menatapnya sebentar dan langsung berlari ke arah Rara. Kenapa sih? Talinya susah banget," kata Rara yang berusaha melepaskan tali yang mengikat Dewi. Dengan wajah yang menangis, dia berusaha melepaskan tali itu dengan kedua tangannya. Namun, "Pakai ini, Ra, agar kamu bisa melepaskan temanmu." Bawalang tiba-tiba mendekat dan memberikan salah satu pisau yang dia pegang. Pisau tersebut masih berlumuran darah dari salah satu pengawal Pak Brata yang sudah ditusuk beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah dia memberikan pisau itu, dia hanya berkata, "Aku meminta maaf atas kedua temanmu yang menjadi korban, juga atas apa yang aku lakukan terhadap tubuhmu agar mereka tidak bisa masuk ke dalam mimpi dan menghasutmu untuk tidak datang ke tempat ini. Hal itu akan membuat rencana ini gagal apabila aku mencegah hal itu, sehingga aku senantiasa menutupmu dari hal-hal yang bisa membuat semuanya berantakan.
Sekali lagi aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku minta maaf. Mbak Walang hanya berjalan melewati Rara, Dewi dan Danang yang kini berkumpul di sana. Lalu dia mendekati Pak Brata yang kesakitan di sana sambil memberikan pisau yang lain di salah satu tangannya ke orang yang memukul Pak Brata. Pak Brata pun panik. Dia berdiri dan berteriak kepada orang yang memukulnya. "Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur dengan urusanku?" katanya dengan nada yang semakin marah. Orang itu hanya terdiam sebentar ketika dia menerima pisau pemberian Mbah Walang. "Aku adalah orang yang dulu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa olehmu. Orang yang seluruh keluarganya ditumbalkan dengan dalih bunuh diri di dalam rumah itu. Sudah lama aku melarikan diri dari rumah sakit jiwa itu, hidup di jalanan dan mencari kehidupan sambil memupuk dendam atas apa yang kamu lakukan kepada keluargaku. Aku akhirnya ditakdirkan bertemu denganmu di live anak-anak ini. Bahkan aku percaya tentang mereka yang sudah diincar olehmu dengan bantuan Mbah Walang. Sehingga aku pun sempat bertemu mereka sekali, mengawasinya, bahkan mengantarkan ke rumah sakit karena jiwanya terguncang oleh jiwa-jiwa keluargaku yang membuat mata batinnya terbuka. Aku Ragil, anak bungsu dari keluarga yang sudah kamu bantai untuk kesuksesan bisnismu. Dan aku datang kembali setelah aku menyadarkan Mbah Walang atas apa yang sudah dia lakukan dan sepakat melakukan ini untuk yang terakhir kalinya. Aku melakukannya agar tidak ada Brata-Brata yang lain yang sepertimu di luaran sana." Pak Brata langsung terdiam. Rasa marah atas apa yang terjadi mendadak berubah menjadi sebuah ketakutan yang mendalam. Ingin sekali dia melarikan diri dari tempat ini. Namun, di sela rumpun bambu yang mengelilingi tempat itu, mayat-mayat yang awalnya ada di desa kini muncul di sana dan mengelilingi mereka semua. Mereka seperti mengikuti Pak Ragil hingga mereka bisa sampai ke tempat ini. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Pak Ragil adalah orang pertama yang membuat kesepakatan dengan sosok aki-aki yang kini masih mengamati mereka semua di atas batu besar itu. "Aku suka manusia kalau sudah seperti ini. Manusia itu serakah. Manusia bisa menghalalkan semua yang bisa dia lakukan agar kemauannya tercapai. Yang satu ingin kaya, yang satu ingin balas dendam." Bayangan besar itu hanya tertawa melihat keserakahan manusia yang ada di sana, sedangkan Rara, Dewi dan Danang hanya terdiam di tengah. Danang bahkan berkata, dia sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Mbah Walang memberitahukan semuanya. Dia sedikit marah karena apa yang mereka lakukan mengorbankan Dimas dan Ardi. Namun Mbah Walang berkata bahwa hal itu harus dilakukan agar semuanya sempurna. Namun dirinya berkata bahwa tidak perlu khawatir karena dia memastikan bahwa kita bertiga bisa pulang dengan selamat. "Mbah," Pak Ragil tiba-tiba memerintahkan Mbah Walang untuk melakukan sesuatu. Dia mengangguk. Dia seperti tahu apa yang sudah dia lakukan di sana. Seketika dia mengangkat tangannya dan dia membacakan mantra pada malam itu. Brak! Pak Brata langsung ambruk, tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Sedangkan Pak Ragil langsung mendekatinya dengan pisau tajam yang masih berlumuran darah di ujungnya. "Mungkin seperti inilah perasaan ibu, bapak, dan saudaraku ketika mereka akan ditumbalkan olehmu. Dan pada malam ini, kamu juga akan merasakannya." Pak Brata kini ketakutan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala ketika Pak Ragil mendekati dirinya sambil menempelkan pisau itu ke lehernya. Suara teriakan terdengar keras. Tubuhnya berusaha meronta-ronta disertai dengan darah keras yang mengalir dan membasahi tanah. Seketika suara teriakan itu tertutup oleh suara tertawa dari makhluk yang berada di atas batu itu. Dia seperti senang melihat para manusia yang saling bertikai di bawah sana. Tidak lama kemudian, "Sekarang tumbal sudah sempurna. Tinggal kemauanmu apa manusia yang akan aku kabulkan." Beberapa minggu yang lalu. "Selamat malam, Mbah." Sesosok orang nampak masuk ke sebuah ruangan yang kecil berukuran 3 kali 3 meter sambil sedikit mengangguk. Dia menunduk dan duduk di depan seseorang yang sedang fokus dengan dupa di depannya. Ruangan itu penuh dengan ornamen-ornamen yang menyeramkan.
pusaka-pusaka yang menggantung di dinding, juga bau dupa yang menyengat, serta bara api yang tepat berada di tengah-tengah. Apa yang kamu mau? Apakah kamu ingin kaya atau kamu ingin jabatan yang akan kamu capai? Katanya dengan mata yang tertutup. Enggak mbah, tapi aku ingin menghabisi nyawa seseorang. Katanya sambil menunduk. Perkataan itu langsung dibalas dengan suara tertawa kecil. Dia lalu mengambil serbuk dan mengangkatnya ke atas bara api yang ada di atasnya, sehingga asapnya semakin tebal. Mau kamu apakan orang itu? Santet, teluh, atau mau apakan dia? Orang itu langsung terdiam. Dia lalu membuka HP-nya dan mengeluarkan sebuah foto dan cuplikan video yang dia rekam sebelumnya. Aku ingin menghabisi orang ini, orang yang sudah menumbalkan keluargaku, seseorang yang paling Mbah kenal dalam hidup Mbah. Karena sepertinya di video ini, dia sudah menargetkan orang lain atas bantuan Mbah sekarang. Benar kan Mbah? Katanya sambil menyodorkan sebuah foto di HP-nya. Sontak dia langsung membuka matanya dan terlihat foto Pak Brata yang dimana dia sedang berfoto dengan keluarganya seperti saudara dekat. Mbak Walang jangan terkaget-kaget seperti itu. Atau Mbak Walang mengingat wajahku secara perlahan. Mbak Walang pasti tahu aku siapa. Aku Ragil, anak bungsu dari keluarga yang kalian tumbalkan. Tepatnya oleh Pak Brata yang dibantu olehmu Mbah. Aku tidak akan menuntutmu, tidak akan membunuhmu di sini dengan pusaka-pusaka yang ada di sekeliling ruangan ini. Namun aku hanya meminta bantuanmu. Meminta bantuan untuk membalas dendam dengan ikut ke ritualmu yang selanjutnya. Bersama dengan anak-anak yang tidak berdosa yang mungkin akan terseret dengan hal ini. Mbak Walang tinggal memilih, mengabulkan keinginanmu atau akan terjadi pertumpahan darah di ruangan ini. Kalau perlu, kita bisa melakukan perjanjian darah selama di perjalanan, agar Mbah Walang yakin bahwa hanya dirinya yang akan menjadi targetnya. Semua yang terjadi ternyata berhubungan. Pak Ragil rupanya sudah mengawasi Rara. Bahkan ketika kejadian kecelakaan itu, Pak Ragil sedang ada di sekitar kos Rara, sehingga dia bisa mengantarkan ke rumah sakit dan bertemu dengan tim Rara Sukma untuk pertama kalinya. Ketika mereka akan berangkat ke desa Kolong Mayit pun, Pak Ragil sudah datang terlebih dahulu dan ikut menginap di rumah Adang. Bahkan Adang dan Entis sepertinya tahu tentang Pak Ragil dan apa yang akan dilakukannya di desa Kolong Mayit. Pak Ragil jugalah orang yang melakukan perjanjian darah di rumah itu. Tubuhnya disamarkan oleh Mbak Walang menjadi Danang agar tidak dicurigai oleh Ardi. Bahkan dia jugalah yang ditabrak oleh Ardi hingga pingsan dan memindahkan Ardi ke rumah singgah pada waktu itu. Ketika di Leweng Kunti pun, Pak Ragil sudah mengamati mereka dari kejauhan. Dia sendirian berjalan ke desa Kolong Mayit dengan penuh gangguan dari para makhluk yang ada di sana. Namun keinginan untuk membalas dendam lebih kuat daripada rasa takut yang dia rasakan. Sehingga dia paling awal sampai ke desa. Dia bertemu dengan Pak Cece dan menjelaskan semuanya sehingga Pak Cece tahu ada dua orang yang mempunyai kepentingan berbeda dengan Mbak Walang yang menjadi mediatornya. Begitupun dengan kejadian malam ini. Mayat-mayat yang muncul lebih awal adalah keinginan Pak Ragil. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi ketika melihat Pak Brata dan dua pengawalnya dari kejauhan, sehingga dia mempercepat ritualnya pada saat itu, meskipun Dimas dan Ardi mau tidak mau jadi korban, dan itu adalah harga yang harus mereka bayar. Dewi dan Rara hanya bisa terdiam. Dia mendengarkan hal itu dari mulut Danang ketika dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dimas dan Ardi tidak bisa diselamatkan. Dua orang dari kita harus jadi korban sekarang. Dewi yang sudah tidak punya tenaga lagi nggak bisa mengeluarkan amarahnya. Mau itu Pak Brata atau Pak Ragil, semuanya sama saja. Mengorbankan dua orang yang tidak punya kepentingan dengan mereka untuk keegoisan mereka. Sekali lagi, aku meminta maaf kepada kalian. Pak Ragil tiba-tiba berjalan mendekati mereka. Dia benar-benar meminta maaf bahkan membungkukkan badannya pada saat itu. Namun, aku akan menebusnya. Mungkin apa yang akan aku lakukan bisa sebanding dengan dua nyawa mereka. Ayo manusia. Maranah yang naon, sok gera mentakang urang. Sosok hitam yang disebut Aki kembali berkata kepada kita semua. Dia tersenyum bahkan tertawa melihat sebuah drama yang terjadi di depan dirinya.
Seketika Pak Ragil langsung berjalan mendekat kepadanya. Tidak lama kemudian dia berdiri di antara mayat Aji dan Eko yang tergeletak begitu saja di bawah batu besar yang ada di depannya. Aku ingin semua bisnis Pak Brata hancur lebur dan tidak bersisa, serta aku ingin 3 orang itu bisa keluar dengan selamat, katanya dengan nada yang pelan. Makhluk itu hanya tersenyum kecil. Dia sepertinya gampang untuk mengabulkan permintaan tersebut. Namun tiba-tiba Pak Ragil berkata kembali, aku juga ingin desa Kolong Mayit lenyap. Tidak ada manusia lagi yang harus mengorbankan 5 manusia untuk keserakahannya. Hal itu tentu saja membuat makhluk itu terdiam. Matanya tiba-tiba memerah. Bahkan tubuhnya yang berbentuk bayangan besar langsung mendekati Pak Ragil yang berdiri di depannya dengan tatapan yang tajam. Hei, hal itu tidak masuk dalam hitungan permintaan kalian, katanya dengan nada yang sedikit angkuh. Namun Pak Ragil tersenyum. Dia menengok ke arah Mbak Walang dan mengangguk seperti sudah menyepakati sesuatu. Tidak ada negosiasi, karena aku akan memberikan sebuah syarat yang tidak akan aku tolak. Namun yang pasti, ketika semuanya selesai, tolong balikan mereka dan lupakan yang sudah terjadi. Pak Ragil seketika mengangkat pisau yang dia ambil dari Dewi, dan ketika dia mendekat, begitupun juga Mbak Walang. Mereka berdua tersenyum. Bahkan mereka tersenyum dengan ikhlas atas apa yang terjadi di sana. Seketika, mereka menusukkan pisaunya ke arah jantung, sehingga darahnya kembali mengucur ke pisau yang sedang mereka pegang. Mereka berdua kesakitan, wajahnya meringis, namun mereka memaksakan dirinya untuk menancapkan pisau itu lebih dalam ke tubuhnya. Sungguh pemandangan yang menyeramkan untuk dilihat. Pak Ragil yang ada di depan sempat menengok ke arah Rara, Dewi dan Danang. Dia berkata bahwa ini adalah tebusan bagi Dimas dan Ardi yang sudah menjadi korban. Bayangan besar itu kemudian tertawa. Begitu pula mayat-mayat yang ada di sekeliling mereka. Mereka seperti melihat pemandangan yang menyenangkan untuk mereka lihat. Tidak lama kemudian, bayangan itu tiba-tiba membesar dan menutupi seluruh tempat itu, sekaligus menutup mereka bertiga hingga tiba-tiba, brak, mereka tiba-tiba terlempar di suatu tempat. Tepatnya di rumah Singga yang sempat mereka datangi beberapa malam sebelumnya. Dewi, Rara dan Danang saling bertatapan satu sama lain. Mereka seakan-akan tidak percaya atas apa yang terjadi kepada mereka semua, sedangkan para warga desa. Pak Jaja, kenapa desa kita menjadi tanah kosong? Bahkan tidak ada jejaknya sama sekali. Hanya tersisa jalan batu yang tertutup oleh reruntuhan hutan, kata salah satu warga yang kini melihat pemandangan yang berbeda ketika mereka kembali. Para warga seakan tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Bahkan Adang yang awalnya akan menjemput orang-orang yang tersisa di pagi itu menyaksikan hal yang sama. Semuanya ditumbalkan gitu ke si Aki. Semuanya benar-benar keheranan. Bahkan ketua desa pun hanya bisa memandangi tanah kosong itu yang awalnya adalah desa mereka. Sepertinya sudah waktunya kita keluar dari hutan. Tugas kita untuk menjaga mayat-mayat itu di bawah rumah sudah selesai. Karena baru kali ini ada manusia yang mungkin meminta hal tersebut. Tidak meminta kekayaan dan meminta kejayaan seperti manusia-manusia lainnya yang datang ke desa ini, kata Pak Jaja dengan sedikit menunduk di depan para warga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.